Dan pandemi itu ada dua sumber utama, yaitu kasus baru dan kasus di rumah sakit. Jadi vaksinasi itu sebetulnya untuk tujuan utamanya meringankan beban rumah sakit. Dengar Kalesi dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dalam acara menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat. Bersama saya sudah ada beberapa narasumber sejak sesi pertama, dan sekarang saya akan minta penjelasan aufklärung dari ahli biologi molekuler Bapak Ahmad Lusdan Utomo PhD, untuk membeberkan kepada kita apa yang mesti kita lakukan untuk menyukseskan vaksinasi ini. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KJ, terima kasih Bu Lisda dan Pak Audi. Jadi untuk mensukseskan vaksinasi ini kan juga tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan pandemi ya. Jadi bukan untuk vaksinasinya itu sendiri sebetulnya, tapi untuk pengendalian pandemi. Dan pandemi itu ada dua sumber utama, yaitu kasus baru dan kasus di rumah sakit. Jadi vaksinasi itu sebetulnya untuk tujuan utamanya meringankan beban rumah sakit. Karena minimal di Jakarta ini rumah sakit sudah hampir penuh. Saya nggak tahu di Sumatera Barat seperti apa, tapi dari beberapa data... Penuh juga Pak. Oh, penuh juga ya, berarti emang merata berarti ya, di Indonesia Raya berarti. Jadi emang vaksinasi itu untuk meringankan gejala, sehingga jangan sampai terutama yang kasus komorbid itu menjadi memenuhi rumah sakit, karena mereka adalah yang paling berisiko tinggi. Akan tetapi, kalau seperti Pak Menkes sampaikan ke kita, bahwa kalau kita bicara air yang bocor gitu ya, dari atap gitu, itu vaksin itu seperti ember gitu, jadi untuk menahan. Akan tetapi, atap yang bocor itu yaitu 3T dan 5M-nya yang juga harus diperhatikan. Jadi makanya jangan sampai teman-teman yang sudah divaksinasi, orang tua yang sudah divaksinasi, lalu menjadi abai prokes. Kenapa? Karena kalau mereka tidak melakukan prokes dengan baik, sementara masih cukup banyak orang yang belum divaksinasi, itu nanti khawatirnya adalah angka tidak akan turun, angka kasus baru gitu ya. Jadi ini kita harus memang kalau strategi itu dua-duanya harus dihadapi. Jadi seperti yang Dr. Andani lakukan dengan swab PCR-nya yang masif, yang menjadi contoh model nasional, itu tetap harus berjalan dengan lancar, sehingga dua pendekatan ini bisa bersinergi gitu. Jadi jangan pilih salah satu. Jadi dua-duanya memang harus jalan gitu. Dan memang yang salah satu kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Karena seperti tadi Bu Lisa sampaikan, memang vaksinasi imunisasi itu bukan hal baru. Namun mungkin karena informasi global ya, banyak sekali sekarang di internet itu hoax yang beredar. Bahkan sebelum era COVID ini kan kita juga tahu angka campak, rubella itu kan naik lagi. Kenapa? Karena banyak juga orang yang nggak mau divaksin. Karena banyak sekali hoax gitu kan, ini tidak alami, bahkan juga dipertentangan dengan agama gitu. Sehingga di beberapa tempat seperti di Riau itu, Dumai itu sempat cakupan tuh hanya 40% gitu kan. Sehingga itu menjadi satu hal. Makanya bagus nih pendekatan ke para alim ulama, itu luar biasa. Dan alim ulamanya kalau bisa jadi contoh gitu. Karena kalau rakyat tidak melihat ulamanya divaksin, mereka khawatirnya tidak yakin gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu penting karena untuk mengcounter tadi hoax tadi itu gitu ya. Ini yang edukasi di masyarakat penting, apalagi kalau di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di Sumatera Barat itu target cakupan untuk lansia Pak KJ itu sempat rendah. Dan ketika ditelisik, kenapa kok rendah? Ternyata sebetulnya mereka mau divaksin. Mereka sebetulnya mau untuk disuntik. Tapi, ini menarik ini, dilarang sama anak-anaknya. Kenapa? Setelah mereka lihat YouTube, Pak. Setelah mereka lihat YouTube, ditakut-takutin, vaksin bisa membunuhmu, gitu kan. Apalagi katanya komorbid juga mudah meninggal setelah divaksin. Akhirnya lansia ini nggak jadi datang gitu. Padahal sebetulnya lansia yang komorbid itu adalah target utama vaksinasi, karena mereka lah yang akan memenuhi rumah sakit. Karena mereka rentan terkena gejala berat. Cuma karena memang biologi molekuler itu makhluk gaib, Pak KJ, jadi ya memang buat masyarakat kita tidak mudah nih melihat makhluk gaib. Kan saya nggak tahu, sekali lagi di Indonesia itu kan orang itu kalau belum melihat orang meninggal di depan matanya itu mungkin belum percaya gitu. Dan mudah-mudahan kita nggak harus melihat itu ya Pak ya. Tapi ya memang disinilah rumitnya ya. Mungkin saya bisa memahami bagaimana perasaan Nabi Nuh dulu dalam berdakwah gitu ya.
orang siang benderang seperti gini, kenapa buat kapal di atas bukit gitu kan? Jadi orang nggak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Kita ini berusaha edukasi masyarakat, jangan sampai seperti India, jangan sampai seperti India. Tapi masyarakat ini agak susah ini. Kalau belum kelihatan mati di depan itu kayaknya susah ya untuk diyakinkan. Demikian, Pak. Pak, bisa diceritakan soal India sedikit, bisa didengar oleh pendengar Radio Klesi ini. Ya, Kasus India itu apa sebenarnya? betul, betul. Jadi memang virus ini tuh dia pintar menyamar, Pak. Dan secara apa? Secara kasat mata itu kesannya seperti flu biasa. Makanya banyak sekali info hoax itu mengatakan COVID ini nggak real, nggak nyata. Dia hanya flu biasa yang diperbesar, ya hanya media membesar-besarkan itu. Dan memang untuk 80% orang itu seperti flu biasa, bahkan tidak merasakan gejala apapun gitu kan. Nah, di India pun ternyata tipikal masyarakatnya hampir sama. Jadi ketika pemerintah dulu itu di India ya sempat lockdown cukup lama, itu masyarakatnya udah jengah sekali, udah nih. Nah, begitu mulai dilonggarkan, itu ekstrimnya yaitu apa? Mereka ramai-ramai keluar dalam dalam apa tempo yang sangat masif. Dalam waktu singkat mereka mulai berkerumun dengan waktu singkat. Nah, padahal sebetulnya virusnya belum berhasil dikendalikan secara sempurna dan vaksinasi juga masih kurang dari 1% Habis. waktu itu, betul. Ya, Dan untuk muncul varian Pak KJ, dan ini ironisnya, varian itu muncul itu justru membutuhkan kerumunan manusia. Karena kalau manusia tidak berkerumun, virus ini tidak akan bisa meningkatkan mutasi. Karena kan mutasi terjadi ketika virus bereplikasi. Nah, untuk bereplikasi dia perlu manusia. Kalau manusia berkerumun itu ladang yang bagus sekali untuk mereka memperbarui generasi virus terbaru gitu, makin canggih mereka. Jadi kecanggihan virus ini sebetulnya kalau kita mau membahas agama itu atas biaidinnas dengan perilaku tangan-tangan manusia itu sendiri. Kitalah yang menciptakan virus itu sebetulnya, menciptakan varian-varian itu. Dan itu yang terjadi di India. Dan karena ternyata apa namanya kecanggihan dari varian Delta ini kan kalau kita lihat di beberapa laporan memang mudah menular. Jadi biasanya kalau yang original dari Wuhan, itu satu orang itu mungkin 2 sampai 3 Pak KJ, tapi dengan varian ini dia bisa satu orang bisa 5 sampai 6. Artinya apa? Dia lebih mudah menular memang. Makanya ini namanya prokes, ya apalagi vaksin ini juga terbatas Pak KJ, stoknya gitu ya. Dunia ini sebetulnya kita berebut sebenarnya ya. Jadi kalau yang ada sekarang nggak dimaksimalkan, itu kayak istilahnya orang yang tidak bersyukur. Padahal tempat lain itu butuh sebetulnya ya. Jadi ini perlu penyadaran masyarakat, karena ini mudah menular, maka yang belum divaksinasi maupun yang sudah, tolong tetap prokes, bahkan sekarang anjurannya adalah double masker. Terutama di ruang ya. tertutup, ya ini mohon izin Pak Aulia dan juga Bu Lisda, mohon diperhatikan di perkantoran ya, karena saya perhatikan justru ketika berbicara nih atasan berbicara malah diturunkan maskernya, mohon jangan diturunkan ya, tetap gunakan masker apalagi di ruang tertutup gitu ya. Memang ngap sih, saya juga paham, tapi itulah mungkin hikmahnya supaya kita ini dalam berbicara memang harus tutup poin gitu, jangan berlama-lama bicara. Karena itu memang mudah sekali. Apa virus ini itu memang luar biasa yang varian Delta ini. Jadi memang kita tetap harus waspada. Bukan berarti kita menakut-nakuti, bukan ya. Tetap beraktivitas, tapi prokes tetap harus di alam bawah sadar kita. Baik, terima kasih Pak. Saya mau ke Pak Wagub, Pak. Oke, Pak Ya, Wagub Pak lagi. Kaji. Oh, ya. Pak, menurut Bapak optimis enggak kita bisa vaksinasi sesuai target? Itu yang pertama. Yang kedua, berat enggak kendala di lapangan Pak, terutama soal sifat dan penerimaan masyarakat? Ya, Pak. Ya, ternyata dengan kemarin TNI Polri dan juga instansi lain saling bekerja sama, ternyata memang banyak kok masyarakat yang ingin divaksin, gitu. Cuman belum dapat kesempatan ya. Nah, kemarin kesempatan itu cukup terbuka lebar dan beberapa hari ke depannya masih ada juga di hampir bisa dibilang seluruh kota kabupaten. Dengan adanya hal ini sebenarnya kita optimis bisa mengejar percepatan ketertinggalan vaksin. Tapi memang nggak boleh berhenti, terus bergerak. Tadi dikatakan bahwasanya kayak India ya, yang terjadi sekarang di Pulau Jawa. Sebenarnya India itu memang melewati tsunami COVID kemarin ini 3 bulan atau sampai 4 bulan mereka dengan positif. Yang positif itu bisa sampai berapa ratus ribu per hari, 400.000 ya, atau bahkan lebih gitu. Itu sebenarnya mereka bagus karena ketahuan semua di awal. Mereka melakukan itu karena tracing mereka kenceng, trackingnya bagus, terus dites akhirnya angkanya tinggi sekali di India. Kalau di Indonesia dilakukan hal yang sama ya,
Ini cuman opini saya aja sih. Kayak misalnya di Jakarta yang Iya. katanya kemarin 9.500, mungkin kalau bener-bener di tracing, mungkin angkanya 5 kali lipat, jangan-jangan 10 kali lipat dari itu sebenarnya gitu. Cuman karena di Kabarnya tracingnya, 1 dari 3 orang, Pak Wagub, 1 dari 3 nah orang ya kan, kena di Jakarta. iya kan, jadi artinya kalau itu di tracking, 9.000 itu mungkin naik 5 kali lipat kali, atau jangan-jangan 10 kali lipat gitu sebenarnya. Jadi yang India lakukan kemarin karena mereka bisa ngetes jutaan sampel sehari ya untuk positif, akhirnya mereka ketahuannya duluan. Nah ini kan terjadi hal yang sama sebenarnya di Jakarta, Bandung, mana lagi itu Jogja gitu. Cuman memang sampel yang Kuala ditesnya nggak Lumpur, banyak. Sebenarnya Kuala Lumpur, sebenarnya Sumatera Barat termasuk yang cukup bagus ya. Dengan tim dokter Andani bisa ngecek banyak, bahkan kita sempat menjadi provinsi nomor 2, kalau nggak 3, 4, yang pengecekannya termasuk cukup banyak gitu. Nah, tapi dengan kerjasama berbagai pihak, Pak TNI Polri juga turun langsung gitu, kerjasama dengan kami juga dalam hal tenaga medis, optimis sebenarnya. Nanti kita lihat setelah data diinput, tadi kata Bu Kabidokes, sebenarnya kalau udah terinput semua, ada beberapa kendala yang di kota kabupaten sinyal nggak bagus dan sebagainya, harusnya sih angka naik. Saya juga pantau kok tiap hari. Terus pergerakannya bagaimana. Jadi kita optimis Pak KJ, insya Allah. Pak KJ juga bantu-bantu dong, taruh di sosmed, vaksin oh gitu-gitu. iya Pak, Vaksin sekarang tes. kan tiap Nah, hari 1 halaman soal itu saja, berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, itu. Dan wartawan kita sudah vaksin semua, nah ya diprakarsai Alhamdulillah. oleh Semen Padang juga. Ya. Keluarga Jadi wartawan terima Pak KJ, kasih Pak. izin keluarga wartawan juga bisa, mungkin keluarganya, anaknya, istrinya, atau enggak bapak ibunya Ya juga ya, mungkin diarahkan juga. baik baik Pak. Nanti kita koordinasikan. Ada kawan saya yang tak bisa divaksin karena setiap Baik, terima sampai kasih. di tempat vaksin darah tingginya naik sehingga disuruh pulang aja oleh dokter. Nah Jadi itu besok kawan-kawan itu pendengar terjadi yang mau juga semalam di vaksin, Bukit Tinggi. darah tinggi. Jadi mohon darahnya diturunkan, tidurnya cukup dan sarapan cukup, pergilah vaksin. Kalau enggak nanti mungkin Anda akan demam karena Anda begadang. Jadi jangan begadang sebelum vaksin. Pak Ogub, saya mau meminta optimisme pula dari Ibu Lisda, tetapi setelah pesan-pesan berikut ini.